Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran bahasa Arab kali ini kita akan belajar tentang isim isyarah ya. Kemudian ada isim sifat dan yang ketiga isim istifham. Nah, nanti akan Pak Habibie jelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama isim isyarah ya. Isim isyarah merupakan kata tunjuk ya. Jadi isim isyarah itu untuk menunjuk sesuatu. Jadi bisa ini, itu ya dan sebagainya. Jadi kalau dekat itu berarti nanti ini, kalau agak jauh itu ya. Di sini kita fokus isim isyarah untuk yang mufrad ya. Di sini ada dua macam nanti. Jadi ada untuk yang laki-laki dan ada untuk perempuan ya. Jadi yang samping ini contohnya hadza itu artinya ini tapi untuk laki-laki. Jadi yang ditunjuk, benda yang ditunjuk itu laki-laki. Kalau yang hadhihi itu apabila benda yang ditunjuk perempuan. Nah, ciri laki-laki atau perempuan bagaimana? Itu bisa kalian lihat di tulisannya. Ya, kalau laki-laki itu tidak ada tak marbutohnya ya. Contohnya lafadz ainun itu tidak ada tak marbutohnya. Itu berarti termasuk laki-laki atau istilahnya mudzakkar. Kalau jabhatun, nah itu ada tunnya ini. Nah, itu berarti termasuk muannas atau perempuan. Itu ya. Jadi kalau benda yang ditunjuk bentuknya mudzakkar pakai hadza, kalau yang ditunjuk bentuknya mu'anas atau perempuan pakai hadhihi. Itu kalau ini. Terus untuk yang kata tunjuk jarak jauh ya, itu juga ada dua macam ya. Jarak jauh itu artinya laki-laki itu ya. Jadi itu kalau yang laki-laki pakai dzalika, untuk yang perempuan pakai tilka ya. Kalau yang laki-laki dzalika, kalau yang perempuan tilka ya. Contohnya dzalika ainun, itu mata. Nah, ainun tadi termasuk bentuk kata yang laki-laki atau mudzakkar ya. Kalau tilka jabhatun. Nah, ini ada tunnya, ini berarti bentuknya perempuan. Jadi untuk menunjukkan itu kita pakainya kata tilka. Itu nggih. Bisa dipahami. Jadi untuk isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Kalau yang ditunjuk laki-laki berarti kita pakai yang ini, hadza ya. Dan dzalika. Hadza itu artinya ini, dzalika itu. Kalau yang ditunjuk perempuan berarti pakainya hadhihi dan tilka. Hadhihi juga ini, tilka itu. Jadi bedanya ini di sini ya. Ada untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu untuk isim isyarah. Berikutnya kita belajar tentang isim sifat. Isim sifat atau istilahnya naat ya. Ada naat, ada man'ut. Di isim sifat itu naat, man'ut itu yang disifati. Isim sifat adalah kata yang berfungsi memberikan sifat terhadap kata sebelumnya. Ya, contoh kata sifat dalam bahasa Arab antara lain ya, contohnya ini. Itu tangan yang kuat. Berarti dzalika yadun ya. Tadi itu berarti tadi masuk ini tadi ya, isim isyarah. Kenapa pakai dzalika? Karena kata yadun ini kan tidak ada tunnya, berarti pakainya dzalika. Ya. Dzalika yadun qawiyun. Nah, qawiyun inilah yang dinamakan isim sifat ya. Jadi itu tangan yang kuat. Jadi qawiyun itu artinya kuat ya. Jadi dia mensifati kata yadun ini. Yadun tangan, qawiyun kuat. Berarti tangan yang kuat. Nah, titik poinnya di sini harokat untuk naat dan man'ut itu harus sama ya. Kalau di sini yadun qawiyun, lek yadin qawiyin gitu ya. Jadi dun ini lek dun sama domah tanwin, yang isim sifat juga harus domah tanwin. Jadi sifat itu nanti mengikuti man'utnya. Itu titik poinnya di situ. Contoh lagi, hadhihi jabhatun jamilatun. Nah, hadhihi, kenapa kok hadhihi? Karena ini jabhatun, ada tunnya ya. Jadi isim isyarahnya pakai hadhihi, bukan hadza. Hadhihi jabhatun jamilatun. Nah,
Kalau ini tadi yadun qawiyun, kalau ini jabhatun jamilatun, ya gitu ya. Jadi harus sama. Pokoknya kalau man'utnya ada tunnya, isim sifatnya juga harus ada tunnya. Jadi mudzakkar, podo mudzakare, mu'annas sama-sama mu'annasnya gitu ya. Jadi harus sama ini. Kalau tanpa tun, isim sifatnya juga tidak pakai tun. Kalau man'utnya pakai tun, isim sifatnya juga pakai tun. Itu nggih. Jadi disamakan. Jadi contoh lagi ini ya, hadza yadun qawiyun. Ini tangan yang kuat. Nah, berarti hadza termasuk isim isyarah. Hadza ini yadun tangan qawiyun kuat. Nah, pokoknya tidak ada tun, sini juga tidak ada tun. Harokatnya dhammah tanwin, sini juga dhammah tanwin. Itu nggih. Hadhihi jabhatun jamilatun. Nah, ini ada tunnya, sama-sama ada tunnya. Jadi misal ini tangan yang indah, gitu berarti hadza yadun jamilun, bukan jamilatun gitu ya. Jadi tun atau tidak tun itu tergantung tadi. Jadi mengikuti mudzakkar dan muannasnya. Intinya harus sama ya. Itu untuk isim sifat. Yang terakhir adalah isim istifham. Istifham itu adalah kata tanya ya. Jadi kita kalau mau bertanya itu berarti pakai isim istifham. Jadi kata tanya yang paling depan itu loh ya. Ya itu namanya dalam istilah Arabnya isim istifham. Nah, di sini diantaranya kita dicontohkan ada dua nggih, ini ada pakai ma sama pakai hal. Ini insya Allah dulu ketika kelas 4 sudah pernah diajarkan. Ini cuma mengulang saja sama ada sedikit tambahan gitu ya. Ma artinya apa? Untuk menanyakan benda termasuk anggota tubuh. Ya, pokoknya yang ditanyakan itu tidak berakal, artinya bukan orang, itu berarti tanyanya ma. Kalau ngakil atau yang berakal pakainya man nanti ya. Jadi kalau selain manusia atau orang itu berarti tanyanya pakai ma. Ma tilka jabhatun. Nah, tadi tilka itu isim isyarah untuk perempuan. Berarti sini juga pakainya jabhatun. Nah, ada tunnya ya. Beda dengan ini ma hadza yadun. Nah, di sini kan tidak ada tunnya. Jadi pokoknya kalau bendanya sini ya, bentuknya mudzakkar sama mudzakkar, kalau muannas gitu ya. Intinya tetap harus seragam. Jadi pakai hadza atau hadhihi, zalika apa tilka itu nanti kita menyesuaikan bendanya, benda yang ditunjuk tadi ya. Jadi ini gabungan. Jadi di sini ada isim isyarah, ininya isim istifham. Kalau yang atas ini tadi ini isim isyarah, yang ini isim sifat. Itu untuk penggunaan kata ma. Yang kedua isim istifhamnya adalah hal, artinya apakah. Nah, ketika kita bertanya menggunakan kata hal, itu jawabannya mesti ada dua macam. Kalau iya berarti pakai na'am, kalau tidak atau tidak sesuai berarti pakai la. Jadi kalau pertanyaannya hal, itu nanti jawabannya mesti kalau sesuai na'am, kalau tidak sesuai la, gitu ya. Itu sudah pasti, rumusnya seperti itu. Contohnya berikut ini. Apakah mulut untuk makan? Nah, mulut untuk makan atau tidak? Kan iya, berarti jawabannya pakai na'am. Hal alfamu lil akli? Na'am, alfamu lil akli. Nah, contoh berikutnya, hal angfu lin nazri? Apakah hidung untuk melihat? Nah, yang untuk melihat itu mata apa hidung? Nah, kan mata. Nah, ini berarti apakah hidung untuk melihat? Jawabannya kan tidak sesuai, berarti kita pakai la, gitu ya. Al angfu lisyami, hidung untuk membau, gitu ya. Nah, jadi ini untuk menggunakan isim istifham. Oke, yang terakhir rangkuman dari materi kita kali ini. Jadi pokok bahasan kita ada 3 ya, ada isim isyarah untuk mufrad, kemudian isim sifat, dan yang terakhir isim istifham ya. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk, jadi untuk menunjuk sesuatu. Itu berarti kita pakai isim isyarah. Contohnya tadi ada hadza, hadhihi, tilka, dan zalika. Itu untuk isim mufrad ya.
Yang penting harus sesuai dengan antara mudzakkar dan muannasnya. Berikutnya adalah isim sifat. Isim sifat itu adalah yang memberikan sifat terhadap kata sebelumnya. Ya. Jadi kalau kata sebelumnya itu bentuknya mudzakkar, berarti sifatnya, isim sifatnya nanti kita pakai yang mudzakkar, kalau muannas juga muannas gitu ya. Cirinya yaitu lek mudzakkar tidak ada tunnya, kalau yang muannas belakangnya ada tun ya, ada tak marbutohnya. Itu cirinya. Dan yang terakhir isim istifham adalah kata tanya. Jadi untuk menanyakan sesuatu itu kita pakai isim istifham. Oke, begitu anak-anak untuk materi kali ini. Sekian dari Pak Habibie, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.